Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 10. Botol misterius. Han Li perlahan mengikuti jalan dari lembah tangan dewa. Seperti sudah terbiasa, ia melangkah secara otomatis hingga membawanya ke puncak air terjun Kirmizi. Dia tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini, dan dengan demikian, dia mengikuti jadwal normalnya dan mengunjungi Xiangti yang sedang berlatih di bawah puncak air terjun. Xiangti meringis kesakitan, mempertahankan dampak air terjun untuk menempah tubuhnya saat dia membudidayakan jurus perisai gajah. Tidak semua orang bisa menahan rasa sakit yang menyiksa dari mengembangkan seni bela diri khusus ini. Bahkan lapisan pertama sudah mengharuskan seseorang untuk menderita rasa sakit yang luar biasa. Untuk mencapai lapisan ke-9, bukankah itu mengharuskan seseorang untuk berkultivasi sampai gila, kehilangan kulit mereka dalam proses ini? Aku ingin tahu. Apakah Xiangti sudah menyesali keputusannya sebelumnya? Penyiksaan yang luar biasa yang harus dipikulnya untuk mempraktikkan perisai gajah, sakitnya pasti tak terbayangkan. Pikir Han Li sambil berjalan, menendang daun-daun dan dahan-dahan yang jatuh dengan serampangan yang menghalangi jalannya. Mungkin setelah beberapa hari lagi, kita berdua mesti pergi menjumpai Tabib Mo. Meminta Tabib Mo untuk mengganti keterampilan seni bela diri lain untuk Xiangti sehingga dia tidak perlu menderita rasa sakit yang menyiksa setiap kali dia berlatih. Setelah mencoba memikirkan metode untuk memungkinkan Xiangti melarikan diri dari jalur latihan yang menyiksa ini, Han Li perlahan memfokuskan dirinya untuk melihat sekelilingnya. Han Li memiringkan kepalanya saat dia menatap barisan pohon di sisinya. Saat ini, tahun sudah mendekati tahap akhir musim gugur. Cabang-cabang pohon itu semua telanjang dan tanpa daun. Daun merah dan kuning emas telah jatuh di jalan setapak dan bertebaran di jalan menjadi tumpukan tebal. Berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas kapas. Han Li merasakan bahwa ini pengalaman yang sangat nyaman. Pada saat itu, suara bentrok senjata terdengar sayup-sayup dari puncak gunung terdekat serta banyak sorakan keras. Setelah mendengar suara-suara itu, Han Li melirik ke arah puncak gunung. Merasa kesal karena suasana hatinya yang baik telah terganggu. Suara itu datang dari para murid divisi 100 penempa. Mereka melatih para murid yang dipilih untuk bergabung dengan divisi mereka dalam berbagai seni persenjataan. Setiap kali Han Li melihat anggota sekte lainnya berkumpul dan menjalani sesi pelatihan mereka, sedikit kecemburuan muncul di hatinya. Dia ingin menggunakan senjata sungguhan dan menunjukkan keahliannya juga. Sayang sekali, setelah ia resmi menjadi murid di bawah naungan Tabib Mo, ia dilarang keras mempraktikkan hal-hal seperti itu. Tabib Mo dengan kuat menekankan bahwa Han Li harus mencurahkan seluruh waktunya untuk merapal mantra misterius. Oleh karena itu, Han Li hanya bisa menatap dengan melongok dan perasaan iri. Kadang-kadang, untuk mengobati penasarannya, dia akan meminjam beberapa senjata dari beberapa anggota sekte lain yang berhubungan baik dengannya dan berlatih bersama mereka. Yang benar saja sih, seberapa bermanfaatkah mengolah mantra misterius tanpa nama ini? Sampai sekarang, Han Li belum melihat efek positif dari kultivasinya yang dilakukan terus-menerus itu. Murid-murid lain sudah memperkuat tubuh mereka dan menguasai teknik seni bela diri yang mengesankan. Jika jalur seni bela diri dibandingkan dengan maraton, Han Li saat ini ibarat berdiri di titik awang, tidak maju sama sekali. Bahkan Xiangti yang telah berkultivasi selama 2 bulan memiliki beberapa perubahan yang bermanfaat untuk ditunjukkan atas usahanya. Kulit dan ototnya menjadi lebih keras dan tingkat kekuatannya juga terasa lebih tinggi dari sebelumnya. Bagaimanapun, jika saat itu Tabib Mo tidak menerima Xiangti sebagai murid tidak resminya, dia pasti tidak akan bisa lulus ujian murid tidak resmi 2 bulan lalu. Jika dia tidak lulus ujian, maka tinggal di Gunung Hal yang tak mungkin, apalagi mengirim uang kembali ke rumah. Jika Xiangti tidak dapat mengembangkan cabang seni bela diri lain, jalan hidupnya akan selamanya disegel. Di satu sisi, Han Li menggerutu tentang ketidakadilan situasi mereka. Di sisi lain, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sejak dia lulus ujian Tabib Mo, dia tidak akan dikeluarkan dari sekte 7 misteri. Dia patut bersyukur telah diterima oleh Tabib Mo menjadi muridnya. Han Li mengalihkan pandangannya dari anggota sekte lain
Tetapi dia terus memikirkan perintah tabib Mo yang menjengkelkan. Senewan dan dengan tidak bersemangat, dia memandangi dua baris pohon di sepanjang jalan sembari rasa sedih menimpanya. Tiba-tiba, Hanli berkeringat dingin, ekspresi wajahnya sangat kesakitan. Karena refleks, ia berjongkok dan menggunakan kedua tangannya untuk menjepit erat-erat ibu jari kaki kanannya. Ia terduduk di rumput. Gejolak tiba-tiba yang menyakitkan telah membuat Hanli hampir pingsan. Wajahnya menjadi seputih kue kering sementara gelombang rasa sakit yang menjadi-jadi menyerangnya dari kaki kanannya. Ternyata, Hanli secara tidak sengaja menendang benda yang sangat keras yang tersembunyi di tumpukan daun. Hanli melengkungkan tubuhnya dan menggunakan kedua tangannya untuk membungkus kakinya. Setelah dia menundukkan kepalanya dan melepas sepatunya, dia mulai meniup dengan keras di jari kakinya yang terluka. Sementara pikirannya dibanjiri rasa sakit. Ia khawatir bahwa jari kakinya yang bengkak mungkin telah cedera gawat sampai pada taraf yang akan memengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Setelah beberapa saat, Hanli menjulurkan lehernya dan mengintip ke bawah ketumpukan dedaunan itu, berusaha menemukan batu antah berantah macam apa yang menyebabkan dia terluka. Bertebaran penuh di mana-mana, dedaunan yang gugur semuanya berwarna kuning kemerahan. Mereka menghalanginya untuk menemukan target yang dia cari. Hanli mengerutkan dahinya karena penasaran dan mengamati tanah sekitarnya. Kemudian menemukan ranting pohon yang agak panjang dan tebal. Memegang ranting, dia berdiri dengan hati-hati. Tidak mau menyerah, Hanli menggunakan ranting di tangannya dan terus menyelidiki tumpukan daun. Apa ini? Dia melihat sebuah benda seukuran kepalan tangan. Hanli berhenti sejenak dan mempertimbangkan benda di depannya. Pelakunya, benda brengsek yang menyebabkan cedera parah pada dirinya sebenarnya berbentuk botol memanjang. Permukaannya terlapisi dengan lumpur dan warna aslinya tidak dapat dilihat secara keseluruhan. Itu tampak sangat biasa. Awalnya, Hanli berpikir bahwa ini adalah botol kecil biasa. Tetapi di tangannya, botol itu luar biasa berat, beratnya sangat berbeda dari botol porselen normal. Mungkinkah botol ini terbuat dari emas? Makanya mungkin itu yang menyebabkan rasa sakit, bukan kepalan ketika dia menendangnya. Tapi botol yang terbuat dari emas jarang nampak. Dibuat dari emas? Ketertarikan Hanli pada botol ini memuncak saat ia sejenak melupakan gelombang rasa sakit yang timbul dari jari kakinya. Saat Hanli menyeka lapisan luar lumpur, warna asli botol mulai terungkap dengan sendirinya. Botol itu memancarkan cahaya hijau mengkilap dan ada pola daun hijau gelap yang rumit terukir di permukaannya. Di bagian atas botol, ada tutup botol yang menutup mulut botol dengan rapat. Mungkinkah bagian dalamnya menyembunyikan sesuatu yang berharga? Hanli meletakkan botol itu di dekat telinganya dan dengan lembut mengocok botol itu, tetapi dia tidak merasakan gerakan apapun dari bagian dalam botol itu. Tidak mau menyerah, Hanli meletakkan tangannya di tutup botol dan mencoba membukanya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berhasil. Keingintahuan membakar hatinya dan tepat ketika dia akan menggunakan metode lain. Untuk membukanya, rasa sakit dari kakinya tiba-tiba berkobar lagi. Astaga, dia lupa bahwa jari kaki kanannya terluka setelah bersentuhan dengan botol porselen. Melihat cederanya, sepertinya dia tidak bisa mengunjungi Shangti hari ini. Hanli memutuskan untuk kembali ke kediamannya dan memberikan obat pada jari kakinya yang terluka sebelum meluangkan waktu untuk mencari tahu rahasia yang dimiliki botol misterius ini. Untuk menjaga botol itu tidak terlihat oleh orang lain, Hanli menyimpannya di dalam jubahnya terlepas dari seberapa kotor botol itu. Berbalik, ia berjalan tertatih langkah demi langkah kembali ke rumahnya. Cerita lanjutannya di episode 11, judulnya Kesulitan Membuka Botol.